Shalom, puji nama Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kita akan sharing, menyampaikan firman. Sebelumnya kita berdoa dulu. Segala puji, syukur, dan hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Karena kekuatan dan karena kasih-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada pada kesempatan sore hari ini Tuhan. Berkati Tuhan setiap firman yang kami dengar. Biar firman itu boleh tertanam dan bertumbuh dalam setiap hati kami. Sehingga kami memiliki pengharapan di dalam Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami siap mendengar firman-Mu. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Baik saudara, tema yang mau saya ambil adalah tentang pemeliharaan Tuhan. Kita ambil ayatnya di dalam Mazmur 121, ayat 3 dan 8. Saya akan bacakannya. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dan sampai sekarang selama-lamanya. Puji nama Tuhan, diberkati kita pada kesempatan kali ini yang baca firman Tuhan. Pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama adalah, saya mendefinisi pemeliharaan Tuhan adalah tindakan. Tuhan jadi bertindak dalam hidup kita untuk melindungi kita sebagai umat yang percaya. Tentu saja bukan hanya percaya, tapi yang mengasihi Dia. Kenapa? Kita menerima Dia dalam segenap hati, sepenuh dengan segenap jiwa, juga dengan akal budi, dan dengan kekuatan kita mengasihi Dia. Dia akan menguatkan hidup kita dalam setiap waktu menit yang kita lewati hari demi hari, bulan dan tahun. Dia akan melihara kita hari demi hari dengan kasih-Nya yang tidak pernah terbatas dalam hidup kita. Dan tentu saja yang terakhir, Dia akan membody protect kita dari segala ancaman bahaya. Itu yang disebut kitab dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi ada 3 pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, Dia dalam melindungi. Yang kedua, Dia memberi kekuatan. Yang ketiga, Dia akan menjaga kita dari segala ancaman bahaya. Jadi dalam hal ini saya ingin berbagi tentang apa sih manfaat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama adalah ketika kita dalam pemeliharaan Tuhan, yang pertama adalah kita ada kedamaian. Yang kedua, kita ada kekuatan. Yang ketiga, kita ada perlindungan. Ini yang saya maksud tadi. Apa itu kedamaian? Tuhan akan memberikan kedamaian dalam hati kita dan ketenangan. Karena Tuhan selalu memberikan, roh yang kuberikan bagimu adalah roh sukacita dan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah memberikan kekhawatiran, ketakutan, dan roh yang buat kita terhimpit. Tapi Tuhan memberikan, karena Dia berkata, roh yang padaku lebih besar dalam dunia ini. Jadi yakinlah bahwa dalam pemeliharaan Tuhan selalu memberikan kedamaian dalam hidup kita. Yang kedua, kekuatan. Tanpa kekuatan Tuhan, kita tidak mungkin bisa melewati hari demi hari yang kita lewati. Karena firman-Nya berkata, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang manusia. Tuhan mau kita, segala apapun yang sudah kita capai dalam hidup ini, apa yang kita peroleh mungkin dari segi pekerjaan, karir, juga kepintaran kita. Jangan kita beranggapan bahwa ini semua punya aku, terpusat oleh aku, tapi itu semua karena adalah pemberian anugerah Tuhan. Dan itu adalah semua kekuatan dari Tuhan. Ingat, Daud ketika bertempur, dia mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang ketiga adalah perlindungan. Kita percaya dalam hidup ini ada yang namanya sesuatu yang tidak kita prediksi atau kita mau sangka. Dalam sesuatu ada musibah dan sebagainya. Tapi ingat, Tuhan berkata bahwa dalam ayat tadi, Tuhan adalah penjagamu, Tuhan adalah naunganmu. Ingat, dalam setiap langkah hidup kita berbicara dengan iman bahwa Tuhan menyertai langkah hidup kita. Kita tahu kita hidup dalam dunia yang kejam, dunia yang penuh dengan penuhnya pressure, tekanan, baik itu secara pikiran, dalam secara sosial. Tapi kita mau terus bergantung bahwa perlindungan Tuhan adalah nyata dalam hidup kita. Yang mau saya bahas adalah, berikutnya adalah yang kedua, bagaimana memiliki pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, yakini bahwa kita harus punya iman. Bahwa kita iman yang bersandar kepada Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Bukti yang kita harapkan tidak kita lihat. Makanya kita harus beriman pada Tuhan bahwa Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita dimanapun kita berada. Yang kedua, Tuhan mau kita ada doa. Doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Kita berbicara kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kalau kita tidak sering datang untuk berdoa dan kita berbicara dengan Dia seperti hubungan anak dan bapa. Dia akan mencukupi segala kebutuhan kita. Yang ketiga, Tuhan tekankan adalah, kalau saya simpulkan, kita harus memiliki ketaatan. Tanpa ketaatan, engkau tidak berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Dalam hidup dimanapun ada suatu aturan, dan Tuhan juga memberikan aturan dalam hidup kita. Misalnya dalam contoh, kita lagi sedang mengalami suatu emosi atau sakit hati pada orang. Firman Tuhan berkata, kasihlah dia dan ampunilah. Tapi kita tahu itu perintah Tuhan, tapi kita tidak mau melakukannya. Maka Tuhan tidak berkenan pada kita. Karena kita adalah seorang hamba yang harusnya kita tunduk pada otoritas Tuhan yang diberikannya. Karena itu saudara, milikilah pemeliharaan Tuhan yang senantiasa dalam hidup hari lepas hari dalam setiap kehidupan kita.
maka engkau akan melihat perjalanan bersama Tuhan, engkau akan diberkati. Engkau akan naik, bukan turun, engkau jadi kepala, menjadi ekor. Dan engkau seperti pohon ditaruh di tepi tanaman, tepi aliran air yang akan selalu berbuah pada musimnya. Jadi pesan kami pada saat ini, milikilah iman, doa, dan